Halo Sobat Kreatif, ketemu lagi bersama saya Razi dalam acara Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sebentar lagi Kota Depok akan diresmikan menjadi Creative City UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2023 di Paris. Nah, maka dari itu, mari kita warga Depok dukung dan mendoakan semoga Kota Depok masuk jejaring Kota Kreatif UNESCO. Salah satu instrumen pendukung suksesnya Kota Depok menuju Kota Kreatif yaitu bidang pendidikan. Nah, di mana dalam pengajarannya ada berkaitan dengan media arts. Maka dari itu, bintang tamu kita kali ini yaitu siswa-siswi dari Madrasah Tekno Natura. Mari kita sapa adik-adik kita. Halo. Boleh perkenalkan semuanya, nama aku Kayla dari siswa Tekno Natura. Saya di sini menduduki ke kelas 1 SMA. SMA. Oke. Iva. Halo, perkenalkan nama saya Iva. Saya siswa dari Madrasah Internasional Tekno Natura. Saya saat ini di kelas 3 SMP. Halo, aku namanya Iga. Aku sekarang menduduki di kelas 3 SMP di Madrasah Tekno Natura. Sama juga sama Iva. Oh, berarti Kayla kelas 1 SMA, Betul. Iva sama Ega kelas 3 SMP. Iya. Nah, teman-teman nih, sebelum kita melangkah jauh, nih kakak pengen tahu dong cerita kalian tahu Madrasah Tekno Natura itu dari siapa gitu. Kalau misalkan dari aku ya, sebenarnya dulu aku tuh nyari SMP susah banget kan, walaupun zonasi tuh deket di mana-mana tuh. Cuman karena emang umur aku belum nyentuh, jadi mama aku kan sebenarnya kenal sama yang Kariza ini ya. Kariza tuh yang kepala sekolah ya. kepala sekolah bisa dibilang ya. Terus karena disaranin masuk situ, aku awalnya nggak tertarik nih, karena aku kayak mikirnya robotik tuh kayak, aduh terlalu banyak yang bakal dipikirin kan, maksudnya karena aku dulu sukanya cuman Lego aja, bukan robotik gitu. Ternyata pas aku masuk, aku baru ngerasain robotiknya tuh pas semester 2. Walaupun agak Semester 2. Iya, soalnya kan Itu artinya kelas 2 maksudnya enggak? enggak, tetap di kelas 7, cuman semester 2 karena kan sempet pandemi gitu kan. Oh, iya. Jadi masuknya telat kalau offline. Terus itu aku tertarik banget sih mulai dari situ, kayak robotik sebenarnya banyak challenge-nya gitu kan, mesti ada suka dukanya. Itu tapi robotik Dari tuh kecil suka robot enggak atau lebih waktu suka SMP ngerakit-rakit aja sih sebenarnya. Dari dulu ya, dari Iya, kecil ya? jadi aku baru tertariknya pas SMP. pas SMP? Iya, pas di masuknya. Tekno Natura Iya. ya? Oh, oke. Kalau Iva tahu dari mana nih Madrasah Tekno Natura? Sebenarnya rumah aku sama sekolah Tekno Natura tuh deket banget. Dekat ya? Iya, itu kayak dalam Jalan kaki dong? Iya, dalam komplek gitu. Oke. Aku tuh tertarik karena sistem pembelajarannya kan beda ya dari sekolah-sekolah lain. Kayak Kurikulumnya ya. kurikulumnya beda. Oke. Jadi aku suka aja sama kurikulum di Tekno gitu. Oh. Lebih santai gitu. Kalau Kayla tahu dari mana nih? Aku sendiri sih tahu dari internet ya. Internet. Iya, Oh. karena nyari terlebih lagi Tekno sendiri ini lumayan dekat juga Sama rumah, tapi nggak sedekat IVA. Jadi kebetulan ada sekolah Tekno yang beda dari sekolah-sekolah negeri lainnya. Oke. Jadi mencobalah hal baru gitu. Jadi masuk deh situ. Madrasah Tekno Natura itu kan dari SD ya? SD, Iya, SMP, dari SMA. SD, ha. Ini teman-teman dari SD nggak nih? Atau Aku doang yang dari SD. Kalau SD. ya, Aku dari kalau SMP, Kalau Kayla Dari dari Kayla? SMP. juga. dari SMP? Wah, Lanjut ini SMA. pengalamannya lebih banyak nih. 6 tahun udah di Tekno ya? Iya. Oke. Nah, adik-adik, kakak pengen tahu dong metode pembelajaran seperti apa sih? Kan soalnya di sekolah-sekolah lain kan udah jelas ya belajar gitu kan tanpa ada keahlian khusus. Mungkin ada ya, mungkin soft skill apa yang diajarkan di sekolah tuh seperti apa sih selain pembelajaran yang pada umumnya gitu? Kalau di Tekno Natura tuh pembelajaran tuh beda. Kita tuh kayak lebih ke base
project base Project gitu. base, Kayak project-project gitu yang menyangkut dengan STEAM. STEAM. Itu apa ya? STEAM itu science, teknologi, art dan matematika. Wah. Oke. Ya. Generate Jadi art dan kita matematika. tuh dibiasain dari awal-awal di awal pekan gitu, kayak dari hari Senin, Senin itu kita bikin dikasih tahu itu materi-materinya, tapi itu tuh kita kayak cuman dikit doang. Untuk lebih detailnya kita tuh cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Iya. Oh, oke. Terus kalau Selasa, terus Selasanya kita nyambung, kita membuat planning untuk hari Rabunya, untuk membuat project itu. Terus hari Rabunya kita action, membuat project. Terus Kamisnya kita Action membuat itu buat actionnya kita project membuat Iya, projectnya. robotnya Misalnya gitu. ya, misalkan nggak selalu robot. robot. iya. Kita karena ada beberapa tema, Hmm. ada art, Iya, yang sosial. Games ada nggak? Games. Games ada Nanti sebenarnya. kita ada bikin games gitu Oh, oke. di Itu masuk ke level project 9. art-nya. Iya, Oh, masuk oke. Ya itu masuk art. Ada sosial juga gitu. Jadi Hmm. tiap-tiap minggunya itu beda Beda-beda ya. beda-beda ada apa? Terus kapan Planner belajarnya juga ada. itu? Belajarnya kapan dong? Sebenarnya Belajar matematika. Oh, dan itu lain-lain. kalau di awal. mata pelajarannya itu di pagi hari. Oh, pagi. Iya, pagi hari. Oh, siangnya itu pelatihan iya. ya, ibaratnya ini ya. Iya. Oh. Siangnya baru kita untuk planning ininya. Project-projectnya. Kalau Terus masuk sekolahnya dari Senin sampai dengan Jumat. sampai Nah, Jumat. kalau Oke. Kamisnya itu kita tuh bikin laporan. Kamisnya. Ya, hari Kamis itu kita bikin laporan tentang yang kita bikin selama seminggu itu. Yang terus hari untuk dipresentasikan hari Jumat. Oh, gitu. Ya, jadi kita diajarkan proses pembelajaran dari awal, dari Oke. planning, terus pembuatan, analisis, terus kita presentasikan. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih. Kakak lihat di baju adik-adik ada tulisan Rendezvous ya 2045. Itu apaan sih? Rendezvous 2045 itu masa depan bagi 2045 tuh bagaimana sih? Oke. Nah, kita tuh di Teknonatura punya misi untuk menyiapkan generasi-generasi muda kayak anak-anak remaja di Indonesia ini untuk mempunyai kreativitas visi dan misi yang keren. Bagaimana sih dia kedepannya mau jadi apa gitu. Kita di sini kita ingin menyiapkannya gitu loh. Langsung hari tahun emas itu ya 2045 Iya, tahun emas ya. banget gitu tuh. banget tuh. Ah, Iya, benar. oke. Jadi biar dia siap gitu. Apa aja nih yang udah disiapkan kira-kira? Iya. Disiapkan itu kita belajar berpikir kritis, kita melatih kreativitas kita, Kolaborasi. terus kolaborasi. Terus juga ada dengan presentasi kita bisa melatih public speaking kita gitu. Wah, oke. Ada fun learning-nya juga ya, dengar-dengar ya di Iya. Teknonatura ya. Kayak apa sih itu fun learning-nya? Fun learning-nya ya itu kayak fun learning-nya itu kita belajarnya itu pakai berkaitan dengan STEAM itu yang tadi. Oke, STEAM. Jadi kan kalau sekolah-sekolah lain itu kan kayak buku nggak sih kayak Metode pembelajaran metode buku gitu ya. buku. Kalau Tekno tuh minim banget Oh gitu. belajar buku gitu. Itu cuman kayak agama, matematika gitu. Lebih kayak e-book atau gimana? Electronic book gitu. Enggak. Bisa kita lihat dari HP. gitu, Enggak. atau Kita masih Kita langsung book ke based. projectnya aja langsung. Oke. Tapi Tanpa kita tuh buku gitu. kayak yang lainnya itu belajarnya itu lewat project yang ada berkaitan dengan STEAM tadi. Oh, oke. Nah, sejauh ini adik-adik udah pernah ikut perlombaan robotik nggak sih? Dari teman-teman semua yang ada di sini. Kita dari 2017 ya. Iya. Dari 2017 tuh kita udah dapet penghargaan. Terus 2017, 2018 juga dapat, 19, Itu lalu di 2022 ada juga kita masuk ke peringkat 32 peringkat dari 160 Peringkat 32 dari 160 negara. 160 negara. negara ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini mewakili Indonesia.
Iya. Iya, Mewakili Iya, Indonesia. Teknonatura mewakili Indonesia Iya. ke ajang internasional itu. Iya. Wah, luar biasa. Peringkat Lomba 32 nih. Nomor Masuk ke peringkat 30. Masuk Iya, peringkat 132. 132. 32. 32. Oh, oke. Nah, kira-kira nih adik-adik ini udah sejauh apa sih pemahaman tentang robot ini? Kalau tentang robot ya, Mm-mm. sebenarnya kita diajarin didampingin sih sebenarnya kita Oh, iya. dikasih paham kayak base-nya dari pembuatan drive base gitu-gitu sampai kita bisa bikin kayak shooter terus lifter intake dan lain sebagainya. Kita juga apa ya? Sebenarnya banyak banget sih yang kita pelajarin dari membuat robot itu. Kayak sebenarnya bukan dari mechanical-nya doang, kayak pasti ada kesabarannya yang kita udah terlatih gitu kan. Terus juga artnya dan lain-lain gitu sih. Oh, Banyak iya. banget. Jadi udah ibaratnya sekolah dari Senin sampai Jumat atau Sabtu ya? Sampai Dari Jumat. Dari Sampai Jumat. Nah, Kalau- Senin sampai Jumat sekolah nih otomatis kan kepala mumet segala macam nih. Nah, bagaimana nih teknik dari guru-guru Teknonatura nih yang diajarkan kepada adik-adik untuk memotivasi buat adik-adik buat semangat itu seperti apa sih guru-gurunya itu? Memotivasi adik-adik sekalian. Untuk memotivasi ya, sebenarnya kayak aku udah bilang sebelumnya, mereka mendampingi kan, maksudnya. Oh, dampingi langsung ya. Iya, jadi kita panggilnya mentor, ya kan? Kalau beda gitu jadi iya, beda. kesannya kayak teman gitu guru ya. iya, lebih kayak asiknya. ke teman. Karena kalau misalkan guru itu kan pasti pengetahuannya lebih atas ya. Dan ini mentor cuman sebagai untuk mendampingi kita doang. Jadi gitu. sama-sama belajar juga. Ya, jadi sama-sama belajar juga. Jadi Oke. kayak kita nggak bisa selalu nanyain ke mentornya kan. Jadi kita kita harus cerita sendiri. kita cari tahu sendiri gitu. Kayak motivasinya Nah, kadang kita juga bisa kalau misal kita nggak tahu, komentar juga nggak tahu, kita ajak belajar bareng, kita ajak kita belajar cari bareng, tahu jadi- bareng. Gimana sih kak ini? Oh, iya, Oh ayo iya. kita cari tahu bareng nih. Oh, Gimana? belajar bisa sama Mm-mm. siapa aja ya gitu Iya. ya. Nah, Gitu. kan namanya ini Teknonatura ya. Iya. Teknonya saya udah tahu nih berhubungan dengan robotik segala macam games, media art. Ada naturanya tuh. Kenapa? Naturanya tuh jadi kita tuh sekolah alam juga ya ini sekolah Teknonatura alam. tuh. Iya. Sekolah alam, Oh, benar. gitu. Kenapa dibilang sekolah alam? Ya, Karena kita juga menumbuhkan sains di dalam Science. Oh, sekolah science. ini. Oke. karena kan STEAM, Kita- science, teknologi gitu kan. Ada laboratoriumnya nggak di sekolah? Lab ada. Ada. Iya. Ada. Oh, oke. Jadi apa namanya? Jadi kita mau membuat teknologi Mm-mm. tapi tidak menghilangkan juga alam. Alamnya. Unsur alamnya. Iya, alamnya. Wah, menggabungkan teknologi dengan Alam, iya. luar biasa ya. Saya belum kepikiran nih seperti apa nih. Nah, kalau bentuk dari sekolahnya itu beda ya daripada yang lain ya, ada. Kalau Beda. sekolah pada umumnya kan Beda. tembok gitu ya. Kakak sih soalnya pernah ke sana ya. Itu tempatnya terbuka gitu Iya, kan. terbuka Jadi banget. Iya. asik banget gitu buat belajar, saya pikir Iya. begitu ya. Iya itu alam. Mm-mm. Nah, adik-adik, metode pembelajaran di Madrasah Teknonatura itu kan STEAM ya. Ya, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Iya. Nah, menarik nih ada kata-kata artnya nih. Kakak pengen nanya dong, artnya itu seperti apa? Nah, sebenarnya tuh STEAM itu tuh dari barat tuh STEM. Jadi Teknonatura menambahkan poin sendiri yaitu artistik. Oke. Kalau misalkan teknologi dan lain-lain pasti kayak kita butuh untuk publikasinya kan. Pasti kalau misalkan kita cuman buat poster yang nggak ada artnya pasti kayak bosenin banget sih. Kaku gitu. banget Iya, gitu. kaku banget. Kalau sains sama teknologi doang. Oh, jadi lebih ke belajar desain juga nggak sih di Iya. sekolah? Ke digital artnya. Digital Iya, art. benar. Nah, dari pembelajaran project-project STEM itu ada artnya kan. Mm-mm. Jadi kita tuh juga ada minggu art, kita jadi kayak membuat poster, Iya. poster digital gitu. Iya, Terus betul. Terus ada game juga. ada bikin game, Ah. Juga desain duit. Game Iya, seperti desain apa? duit. desain duit, desain Oh, oke. batik gitu. Iya, banyak juga banyak. Project-project art yang diajarkan di Tekno tuh. Kalau Iya. untuk gamenya itu lebih ke kita bikin game nih. Kita dikasih tema Mm-mm. dari mentornya, bikin game, misal game Unstable, kita bikin dari kita desain dulu Mhm. karakter-karakternya, terus backgroundnya gimana, terus nanti kita coding, bagaimana cara dia geraknya gitu.
Oh, Jadilah sejauh ini sebuah ada yang game. udah dihasilkan belum gamesnya? Sudah. Sudah. Dari aku. Oh, udah, Kaila. Iya. Wah, Kan Dari kemarin bisa nih angkatan kita coba nih gamesnya Kaila. Buatan Kaila. Boleh. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, dalam era globalisasi dan tantangan industri 4.0 nanti, kira-kira kalian punya planning skill nggak sih untuk nyiapin ke depan itu? Ada. Jadi di minggu pertama kali masuk, Minggu pertama. pertama sekolah Oke. itu kita tuh pasti projectnya itu pasti planning skill. Jadi kita menyiapkan diri kita untuk di 2045 nanti. Oke. Nah, kan dari STEM itu kan banyak kan, ada science, teknologi, art gitu kan. Engineering. Nah, jadi kan project-project kan banyak ya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin di satu itu doang kan. Kita apa namanya? Ngelatih. Bukan ini. Kita mencari Fashion tahu kita, sendiri. nah, mencari Ya, passion. passion. Fashion kita kan nggak semuanya di engineering. Iya. Oh, Pasti beda-beda ya. iya, pasti. ada juga yang Kalau di Kaila art, apa, ya. Iga apa, Iya. beda-beda Iya, kemampuannya ya. gitu-gitu. Iya, kemampuannya beda-beda. Nah, jadi di planning skill itu kita membuat planning di 2045 nanti, terus cara menggapainya gimana gitu. Oke. Itu dalam bentuk liter, tulisan atau Ya poster kalau untuk poster. SMP, SMA, Iya. poster. Iya. Nah, boleh nggak kakak tahu nih di antara kalian salah satu nih planningnya itu apa gitu? Gimana? Salah satu dari adik-adik yang bisa jelasin? Kalau buat aku sendiri, Hmm. aku di 2045 ini Hmm. ingin menjadi seorang fotografer. Fotografer. Iya. Dan di situ kita menyiapkan visi misinya, lalu ada goals di setiap tahunnya kayak short term. Short term itu dari 1 sampai 3 tahun ke depan. Apa aja sih yang mau aku capai? Misal aku mau improve skill editing aku nih. Nah, itu buat 1 sampai 3 tahun ke depan. Lalu ada midterm, itu medium term. Itu buat 3 sampai 5 tahun ke depan. Apa aja yang ingin kamu capai? Misal aku bisa lulus dari SMA itu teknik natural sendiri. Nah, lalu ada long term juga. Long term itu saat kamu udah di 2045-nya sendiri. Nanti di 2045 aku udah jadi apa nih? Misal aku udah bisa buka studio fotografer aku sendiri. Aku udah collaboration dengan fotografer lain-lainnya. Aku bisa ke luar negeri. Nah, di situ kita bikin goals-goalsnya gitu. Untuk planning skillnya. Kaila kayaknya mencintai fotografi nih ya. Dari tadi ngomongnya fotografi mulu nih. Nah, kalau dari Ega ada nggak planning skillsnya kira-kira untuk 2045 ini? Sebenarnya aku kayak buat yang aku capai itu pasti beda-beda ya, karena banyak yang aku pengen, gimana ya, banyak yang aku suka dari semua hal yang aku lakuin gitu. Jadi fokusnya kemana nih? Salah satu kira-kira nih kalau Kaila kan tadi jelas fotografer nih, pengen punya studio gitu kan segala macam. Nah, kita nggak tahu juga ke depannya mungkin 2045 itu Kaila bisa berubah. fotografernya tuh pakai robot. Wih, Iya. gak ada yang tahu. Aku sendiri pengen jadi fashion designer. Fashion designer. Iya, fashion designer. Jadi ya walaupun belajarnya beda dari art, kan kalau art kita belajarnya kayak tadi ke game dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi pasti ada sketsa buat bikin kayak perencanaannya gitu. Iya, perencanaannya dan lain-lain. Ya aku kayak mau tetap sekolah di Tekno atau di mana gitu. Aku sih rencananya antara mau sekolah di mana ya? Di kayaknya ngelanjutin Tekno sih. Iya. Karena kalau misalkan aku keluar, aku cuman pengen ngerasain beda pengalamannya doang, bukan kayak buat ngejar cita-cita aku. Jadi menurut aku lebih baik aku ngejar sertifikat di lomba FGC ini, dan buat ngelanjut di kuliah nanti, maksudnya buat bisa lebih gampang, iya gitu. Nah, kalau Iva
Seperti apa nih planning skillnya? Di 2045 nanti aku ingin menjadi entrepreneur dalam bidang alat kesehatan. Alat kesehatan. Ya. Oke. Nah, kenapa terus SMA-nya tuh mau lanjut tekno karena aku kan supaya kan bisnis juga ada ya di sana ya. Di robotik tuh bisnis juga. Nah, terus aku belajar bisnis dari situ. Terus untuk alat kesehatannya itu dari mekanikal itu aku bisa ngambil belajar dari situ. Oke. Jadi entrepreneur dalam bidang kesehatan. Nah, adik-adik, Teknonatura kan selain robotik Nah, adik-adik, selain masalah dengan robotik ya, Teknonatura itu kan tadi ada nature-nya ya. Kira-kira project sains apa sih yang udah kalian bikin gitu di sekolah? Buat sains ya, kita kan punya lab sendiri tuh yang udah dibahas tadi. Terus kita tuh di situ belajar kayak menanam anggrek, aklimatisasi di dalam inkubator. Terus juga aquascape, kita kayak membuat apa ya? Membuat akuarium. Rumah, iya akuarium buat ikan kan. Nah, itu tuh di semester 1. Nah, kalau di semester 2-nya nanti sains yang udah dibuat itu bakal nyambung lagi ke semester 2 untuk kan kalau semester 1 biasanya untuk SMP ya ini. Itu kan robotik ya. Jadi teknologi di Teknonatura tuh bukan robotik doang, tapi juga ada AI, Arduino gitu. IoT. Jadi kayak misalnya tadi anggrek itu kan udah dibuat di dalam inkubator. Terus jadi kita buat IoT-nya. Jadi kita bisa bikin IoT-nya untuk ukur pH-nya, suhunya yang di dalam inkubator itu. Terus kalau untuk aquascape itu kita bikin AI-nya. Jadi bisa ngedeteksi ikan apa itu, terus berapa ikan yang di dalam, terus suhunya juga gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya bisa melihat proses pembibitan dari awal ya gitu ya sampai dia tumbuh gitu ya di dalam inkubator itu ya. Oke. Buat adik-adik, kenapa sih kalian senang dengan Teknonatura? Bersekolah di sana pasti dong beda-beda dong senangnya kenapa? Nah, kakak mau nanya dulu dari Kayla dulu dong. Gimana nih? Senangnya kenapa gitu? Senang aja karena di Teknonatura itu kita kayak dikasih kesempatan untuk mencari passion kita. Untuk bagi aku sendiri ya. Jadi kamu mau di mana sih passionnya? Kita bimbing nih ke sini atau di mana sih? Kita udah ada nih di sini. Jadi kamu bisa coba satu-satu sampai kamu tahu nih, kamu udah merasa cocok di sini misalnya. Oke, kamu ke situ bisa. Kalau di sekolah lain kan kayak lebih ke pendidikan. Emang pendidikan tuh penting, tapi kita juga harus tahu nih kamu harus jadi apa gitu di masa tapi depannya. Atau awal-awal masuk sekolah ditanyain ya itu kayak passionnya apa, soft skillnya apa gitu ya. Iya, berarti ditanyain. Itu yang itu tadi ya, project skill tadi ya, lebih ke situ ya. Terus itu kalau kamu belum tahu, ya oke kita cari tahu di sini. Kalau kamu udah tahu, ibaratnya masih bingung ya dari Ya. SD ke SMP gitu kan, masih SD ke mencari jati SMP. diri gitu ya deh. Ya. Oke. terus dari Kalau Ega situ. Aku senangnya kenapa di Teknonatura? sejujurnya kalau di Teknonatura selain robot ya, kan kalau misalkan di sekolah lain tuh cuman kayak materi, terus tugas, terus ujian gitu-gitu kan. Nah di Teknonatura tuh kita ada actionnya kan, action. Terus kayak di minggu ini aku lagi belajar sains ya. Nah itu aku sebenarnya aku gimana ya? Actionnya tuh bener-bener aku buat kursi sendiri. Kursi dari limbah kayu. Dari limbah kayu. Nah iya, jadi kayak kita cari masalah kayak soal polusi. Misalkan kalau limbah kayu kan pasti ya ada yang kebuang dan dibakar kan. Nah untuk mencegah polusinya, aku buat kursi dari limbah kayu. Walaupun gak seberapa, tapi
ya Bisa Menarik. mengurangi bisa mengurangi populasi. bisa mengurangi populasi gitu. Polusi. 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 Populasi. Mudah-mudahan Ega juga kedepannya nih jadi bos furnitur nih. Wih, Ya, berawal dari buat amin. kursi di sekolah gitu ya ceritanya. Nah kalau Iva seperti apa? Senangnya di sekolah Teknonatura itu apa? Kenapa? Kurang lebih sama mirip kayak Kayla gitu. Kita di situ bisa mencari jati diri kita, senang fashion di mana. Hmm. Terus juga aku senangnya kalau di Tekno tuh kita tuh membuat sendiri, kayak turun ke lapangan sendiri gitu. Kayak ngebikin sendiri. Kan kalau di sekolah-sekolah lain kan lebih banyak kayak nulis gak sih di buku Ya, oke. pembelajarannya. Tapi kalau Di Tekno. di Tekno tuh kita tuh benar-benar langsung ngebuat gitu. Yang tadi project tadi. Project tadi. Project-project itu. Nah harapannya ke depan nih dari diri adik-adik sendiri ke depannya gimana nih? Harapan untuk kedepannya. Harapan untuk kedepannya ya semoga kita bisa sukses, kita bisa memperkembangkan teknologi bisa, tapi jangan lupa untuk meninggalkan sains dengan alamnya juga, jangan kita tinggalkan. Nanti Indonesia kan juga bakal berkembang pesat ya. Jadi alam juga pasti teknologi yang bakal berkembang pesat, tapi alam jangan sampai tetap ditinggalkan. harus kita jaga Iya. gitu ya, harus berimbang gitu ya. Teknologi boleh maju tapi alam tetap lestari gitu ya. Betul. Oke. Nah, adik-adik kira-kira ke depannya nih Kayla udah tahu belum mau kemana lanjutannya? Kalau Kayla kan kuliah ya, Iya. jelas. Kira-kira mau di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau aku sebenarnya aku udah ada rencana untuk mengambil dalam negeri dulu. Aku ingin ke ITB di ITB. jurusan multimedia. Asik. Kalau Iva Ega masih SMP ya? Iya. Masih jauh dong. Iya. Tapi udah ada planning belum kira-kira ke depannya mau kemana gitu? Kalau aku sih udah ya, karena di Teknonatura kita emang kayak Kak Kayla tadi bilang long termnya. Jadi Oke. kita cari sampai kuliah, terus juga di 2045. Terus nanti aku kuliah, sebenarnya aku disaranin di luar negeri, Oh, IFA tuh di Prancis. Tapi menurut aku kalau kejauhan, nggak ada yang kejauhan sih ya kayaknya. iya, untuk ya aku kurang percaya diri aja sih kalau misalkan di negeri orang lain gitu kan. Jadi aku lebih memilih di dalam negeri, di ITB juga. Tapi tetap dong di Mau nih Paris kita. itu harus dikejar. gitu Iya, ya. betul. Kalau Ega, kalau Iva, Untuk SMA-nya aku rencana sih mau masuk teknologi. Terus untuk kuliahnya aku mau di Unair. 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 Oke. Iya. Erlangga ya? Iya, untuk S1-nya. Mungkin kalau nanti bisa S2. Dalam negeri ya. Kalau mungkin S2 nanti Baru mau keluar nyoba keluar. Nah, adik-adik, dari tadi kan ada ini ya infonya ada perlombaan skala internasional ataupun nasional nih. Boleh dijelasin nggak sih? Akan event apa gitu yang akan ada di skala nasional nantinya seperti apa? Nah, kebetulan di Teknonatura itu bukan hanya ada FGC. FGC itu First Global Challenge. Internasional ya? Iya, itu Oke. internasional. Nah, di Teknonatura juga ada FTC, First Stage Challenge. Oke, itu nasional. Itu internasional internasional, juga. oke. Itu Nah, bisa beberapa tim. kalau FGC ini satu negara tuh satu tim. Nah, kalau FTC satu negara itu bisa banyak tim. Nah, nanti rencananya akan ada perlombaan di Depok ini untuk tim FTC di bulan Januari tahun 2024, tahun depan nih. Jadi bisa aja tuh teman-teman yang lain kalau mau ikut boleh di bulan Januari. Januari 2004 nih. Daftarnya di mana nih? Ada teman-teman yang mau ikut, kira-kira daftarnya di mana? Info atau informasinya bisa dapat dari mana? Nanti bakal diinfoin Lebih lanjut. Lebih lanjut. Oke, kita tunggu nih dari teman-teman dari Teknonatura, mungkin infonya bisa di-share di websitenya. Nanti teman-teman bisa cek deh kapan waktunya dan bagaimana pendaftarannya. Sobat kreatif, sudah banyak dari tadi kita ngulik nih tentang bagaimana proses pembelajaran di Madrasah Teknonatura.
Semoga para penonton juga mempunyai semangat dan motivasi yang sama ya dengan adik-adik kita yang ada di sini. Nah, terima kasih buat adik-adik semua. Semoga selalu sehat dan terus semangat dalam menggapai cita-citanya. Tetap terus bersama Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?